Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, semoga kita semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, di dalam kasih anugerah Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian terkasih ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, dimanapun Bapak Ibu saudara hari ini beribadah, saya percaya bahwa Allah sanggup untuk menjamah hidup saudara dan saya selama kita membuka hati selebar-lebarnya untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita membuka hati untuk Tuhan introspeksi hidup kita, untuk Tuhan terangi hati kita, maka Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Amin. Ya, baik, kita akan belajar firman Tuhan, suatu kebenaran yang akan terus memerdekakan kita, ya, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, firman Tuhan katakan. Yang kita mau kebenaran adalah kebenaran yang bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi berdasarkan firman Tuhan, dan hanya firman Tuhan semata. Amin. Ya, baik. Saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan bahwa apakah kita sadar bahwa kebutuhan kita yang terutama adalah bersekutu dengan Allah di dalam roh. Ya, kita pasti berkata, khususnya untuk orang Kristen, pasti akan berkata, iya, saya perlu itu. Ya, sadarkah kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Allah? Iya, kita akan katakan kita tidak dapat hidup tanpa Allah. Sadarkah bahwa tiap nafas yang kita ambil, yaitu udara yang kita hirup, adalah milik Allah? Kita akan berkata, ya, itu semua adalah milik Allah. Ya, tanpa terkecuali, semua akan berkata demikian. Udara ini adalah milik Allah, hidup ini adalah milik Allah. Bahwa kita perlu Allah, setiap waktu, setiap detik, kita perlu Allah. Amin? Ya, amin. Puji Tuhan. Kalau gitu, saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang lebih tersesat ketika dia berpikir bahwa dia dapat hidup sesuai yang dia ingini saja tanpa mempertanyakan Allah, kehendak Allah di dalam hidupnya. Ya. Ketika dia berpikir bahwa hidupku adalah hidupku sendiri. Tidak ada orang yang lebih tersesat dari hal itu. Kenapa? Sesuai dengan yang di awal tadi kita katakan bahwa bahkan udara yang kita hirup itu milik Allah. Ya, punya Allah. Yang artinya bahwa hidup ini adalah milik Allah. Tetapi ketika kita hidup, justru kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah ingini. Justru kita berpikir bahwa saya hidup, maka saya menentukan jalan hidup saya. Saya sendiri yang mendesain jalan hidup saya, dan saya sendiri yang menentukan jalan hidup saya, bukan Allah atau siapapun juga. Nah, saya katakan tidak ada orang yang lebih tersesat dengan pemikiran tersebut. Ya, dia akan berakhir dengan sebuah kekecewaan, dia akan berakhir di lubang yang begitu dalam, di jurang yang begitu dalam hidupnya. Ya, maka saya katakan bahwa seringkali kehendak bebas manusia, ya, kita katakan, saya punya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Nah, ketika berpikir bahwa kehendak bebas itu adalah sesuatu yang dapat saya gunakan, dapat saya pakai, bahkan itu sebuah privilege untuk saya, dan nggak ada satu pribadi pun dapat mengganggu, ini kehendak bebas saya. Sebenarnya disitulah seringkali masalah terjadi. Seringkali disitulah kejatuhan manusia ke dalam dosa, ke dalam masalah yang terbesar, yaitu dosa. Ya, atau boleh dikatakan adalah perlawanan terhadap Allah, menentang kehendak Allah. Amin. Kita bisa lihat dan belajar dari kitab Kejadian, di mana Adam dan Hawa boleh dikatakan menggunakan kehendak bebasnya. Ya, ketika Adam dan Hawa
berpikir bahwa apa yang Tuhan katakan mungkin nggak sepenuhnya benar gitu ya. Mulai mempertanyakan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan katakan. Kalau saya menjamah pohon itu, buah dari pohon itu, ya saya sebenarnya nggak akan mati. Itu Allah hanya ngarang-ngarang aja. Allah ngarang-ngarang aja. Itu ecek-ecek kalau orang Medan bilang. Faktanya apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa berpikir menurut hikmatnya, mulai menggunakan hikmatnya sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada perkataan Allah, disitulah awal kejatuhannya, dan kejatuhannya begitu dalam. Ya, mereka ambil buah terlarang itu, mereka makan, ya, dan disitulah mereka jatuh. Mereka sadar, mereka terpisah dari kemuliaan Tuhan. Ketika kapan? Ketika mereka menggunakan kehendak bebasnya. Seandainya saja, ini seandainya saja ya, mereka bergantung penuh kepada apa yang Allah katakan dan tetap dengan apa yang Allah katakan. Tidak. Allah berkata kami tidak boleh. Nah, kami tidak perlu hikmat apapun, kami cukup hidup dengan apa yang dari Tuhan katakan. Ya mungkin hari ini kita tetap ada di Taman Eden ya. Itu hanya berandai-andai. Tetapi dalam sebuah pengajaran, ya saya berkata demikian ya. Maka kembali saya ulangi lagi, tidak ada orang yang lebih tersesat ketika dia berpikir hidupku adalah hidupku sendiri. Ya, tidak ada yang dapat campur tangan di dalam hidupku. Tidak ada seorang pun. Ya, mungkin dia berkata, oke, Allah ya tentu Allah boleh campur tangan. Tetapi sadarkah saudara bahwa Allah pun memakai orang lain untuk mengoreksi hidup kita. Allah memakai orang lain, seringkali bahkan Allah memakai orang lain untuk menegur cara berpikir kita yang salah. Allah memakai rekan kita, mungkin memakai orang tua kita, memakai teman sepelayanan, memakai pemimpin di dalam pelayanan, atau siapapun yang Tuhan izinkan tentunya untuk mengoreksi hidup kita. Amin. Ya. Jadi hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Kenapa? Karena nafas kita pun bukan milik kita. Maka kita nggak bisa klaim bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Ya. Dan kebebasan kita ya seringkali menjadi awal kejatuhan kita. Maka saya katakan hiduplah bergantung penuh dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita bergantung hidup pada firman Tuhan. Karena manusia tidak hanya terdiri dari daging ya, firman Tuhan katakan manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Amin. Yang artinya, oke, tubuh kita butuh makan, asupan, ada karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Tetapi roh kita juga perlu hidup, ya. Dan roh kita hanya bisa hidup, ya, jika kita makan dari firman Allah dan makan firman Allah yang murni. Saya katakan, firman Allah yang murni tanpa ada raginya apa? Pikiran hikmat manusia, ya. Benar-benar firman Allah yang murni. Amin. Karena Allah adalah roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ya. Tetapi kecenderungan hati manusia, kembali lagi, bahwa dia ingin bebas, ya. Dia bebas menentukan pilihannya, pilihan apa, apapun itu. Pekerjaannya kah, pasangan hidupnya kah mungkin, dan apapun juga yang dia rasa dia suka, dia akan ambil. Ya, itu kecenderungan manusia. Apa yang dia pikir baik untuk hidupnya, dia akan ambil. Apa yang dia paling minati, dia akan kerjakan. Hanya itu. Ya. Jadi kecenderungan hati manusia itu ingin bebas, nggak ada yang ngatur, dan tidak terikat dengan apapun. Nah, disitulah kesalahan terbesarnya. Ketika dia bebas menentukan, bebas dengan pikirannya, bebas dengan segala hal, dia salah. Karena sesungguhnya hanya ada dua posisi dalam hidup kita. Ya, hanya ada dua posisi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu menjadi hamba Kristus. Ya, atau hamba kebenaran. Kenapa saya katakan hamba Kristus adalah hamba kebenaran? Karena kebenaran hanya ada di dalam Kristus, ya. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan hidup." Ya. Dan tidak ada yang berkata demikian, hanya Yesus yang berkata demikian.
Yesus adalah kebenaran. Jadi saya katakan menjadi hamba Kristus adalah menjadi hamba kebenaran. Itu opsi yang pertama, atau itu adalah posisi yang pertama, ya. Posisi yang kedua, jika engkau dan saya tidak menjadi hamba Kristus, manusia tidak menjadi hamba Kristus, maka dia menjadi hamba di luar Kristus. Ya, hamba di luar Kristus. Saya katakan dulu hamba di luar Kristus. Ya, apapun yang di luar Kristus, ya, artinya adalah di luar kebenaran. Kenapa? Karena Kristus atau Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Amin. Karena dialah yang berkata, akulah kebenaran. Ya, akulah hidup. Yesuslah hidup, Yesuslah kebenaran. Jadi hanya ada dua posisi manusia. Ya. Dia menjadi hamba Kristus atau dia menjadi hamba di luar Kristus. Dia menjadi hamba kebenaran atau dia menjadi hamba di luar kebenaran. Yang artinya adalah penentangan terhadap Allah. Ya. Artinya adalah dosa. Jadi hamba dosa, hamba kebenaran atau menjadi hamba dosa. Hanya ada dua posisi. Jadi kita adalah hamba sebenarnya. Menghamba kepada Kristus atau menghamba kepada dosa. Menghamba kepada kebenaran atau menghamba kepada dosa. Hanya itu posisinya. Tidak ada yang lain. Ya, engkau tidak dapat menjadi tuan atas hidupmu sendiri. No. Itu salah besar. Jadi makanya tidak ada orang yang lebih tersesat ketika dia berkata, hidup gue ya hidup gue. Gitu ya. Enggak ada. Semua punya konsekuensi. Ya. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Ada harga juga yang harus kita bayar untuk tidak mengikut Yesus. Ada harga yang harus kita bayar untuk taat kepada Yesus, tetapi ada harga juga yang harus kita bayar karena tidak taat kepada Yesus. Kenapa? Karena pada satu waktu, pada satu masa, semua orang akan ada di depan tahta pengadilan Yesus. Ya, untuk mendapatkan apa yang pantas menurut pertimbangan Allah, apa yang baik, apa yang jahat kita lakukan di bumi ini. Amin. Ya. Jadi tidak ada yang dapat dikatakan bahwa saya adalah Tuhan bagi diri saya sendiri, saya adalah Tuhan bagi hidup saya sendiri. Itu adalah filsafat yang kosong, itu adalah filsafat yang salah. Dan kita nggak boleh disesatkan dengan filsafat yang demikian. Pilihannya hanya dua, posisinya hanya dua, hamba kebenaran, hamba Kristus artinya, atau hamba dosa, yaitu hamba ketidakbenaran. Ya. Dan saya katakan contohnya sederhana, ya. Di dalam pelayanan kita mungkin memilih pelayanan yang kita suka saja, ya, yang kita suka aja, ya. Kita mau pelayanan, ini aja deh, ini aja, ya. Yang lain, itu saya nggak mau pelayanan yang itu, ya. Karena kita menggantungkan terhadap pilihan kita sendiri. Ya, itu juga sebenarnya kurang tepat, saudaraku ya. Jadi kita berkata, toh saya melayani. Dalam bidang itu pun toh saya melayani, ya kan? Saya melayani di sini, saya melayani sama saja. Oke, ya, semua pelayanan sama. Sama artinya adalah sama nilainya di mata Tuhan. Tetapi dari perspektif yang lain, kalau telah kita hamba Tuhan, seharusnya kita nanya dong sama Tuhan kita. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Ya, kalau Tuhan yang berkata engkau harus pergi ke sana, dengan pergilah kita taat. Justru dengan diam kita menjadi nggak taat. Meskipun ketika kita diam di rumah, saya nyapu, saya ngepel, ya, tetapi perintahnya adalah engkau untuk pergi. Tetapi kita nggak pergi. Toh saya kan tetap melayani. Ya, saya melayani, saya ngepel, saya nyapu, saya bersihkan kaca, jendela gitu. Kan saya melayani sama. Tidak. Nggak sama. Ya, nggak sama. Mungkin saudara bisalah bayangkan lah ya, di rumah sendiri mungkin kita pernah punya pembantu rumah tangga, katakanlah begitu sederhananya ya. Kita berkata, Mas atau Dek, gitu, Dek, tolong kamu pergi ke pasar, beli bawang, beli ikan, beli bumbu ini kita tuliskan dan ini uangnya. Tentu kita harus kasih uangnya. Ya. Tetapi apa yang dia kerjakan?
Dia nggak pergi, ya. Kita pikir dia pergi, ternyata dia nggak pergi, gitu kan. Dia tetap ada di rumah, dia buat yang lain. Dia nyabutin rumput, ya. Dia siram bunga, which is good. Tetapi apakah dia sedang taat? Dia sungguh tidak sedang taat, ya. Bayangkan saudara, kalau saudara melihat yang begitu, mungkin saudara akan marah. Kan kusuruh kau pergi tadi. Kusuruh kau ke pasar, bukan cabut rumput, bukan siram bunga. Itu pekerjaan si Anu. Kau kusuruh pergi ke pasar. Paham saudara? Ya. Jadi jangan berpikir bahwa menilai apa yang baik berdasarkan ukuran kita. Kita nggak bisa menilai apa yang baik berdasarkan pertimbangan kita. Kita mengerjakan, kemudian kita berkata baik yang kita kerjakan. Bukan. Salah total. Ya. Karena itu di Amsal berkata, ada orang yang berpikir jalannya lurus, tetapi nggak tahu ujungnya adalah maut, ujungnya adalah jurang. Kita nggak bisa. Karena kita adalah hamba. Kita adalah hamba. Ya, jika Anda adalah seseorang yang sudah ditebus, apalagi dikatakan ditebus, ya, bahwa sadar kita adalah orang Kristen itu sadar dan tahu ada sebuah firman Tuhan yang berkata, engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal, engkau sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus. Yang artinya apa? Kita sudah dibeli, bahkan tertulis harganya lunas, gitu ya. Kalau zaman dulu itu terjadi adalah pembelian budak, ya, budak A, budak B dibeli, ya, dan dia menjadi hamba bagi orang yang membelinya, ya. Amin. Ya, kita adalah hamba Kristus, kita adalah hamba Allah. Yang arti kita harus mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita, bahkan dalam pelayanan gereja. Apa yang hari ini Tuhan perintahkan untuk saudara kerjakan, kerjakan saudaraku. Jangan nunggu. Ya, dan jangan berpikir ini yang baik saya kerjakan. Tuhan pasti berkenan, toh sama aja pelayanan seperti yang saya misalkan tadi. Ya baik kok, saya nyabut rumput, saya nyiram bunga. Padahal perintahnya pergi, ya, ke pasar beli sesuatu. Kita sedang menentang Allah, ya. Dari 2 Korintus 5, ya, 2 Korintus 5 ayat 15, saya akan bacakan. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jelas firman Tuhan berkata bahwa supaya kita hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya. Bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita yang sudah ditebus, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Apapun, bahkan pelayanan yang kita kerjakan hari ini di gereja, di komsel, di persekutuan, itu bukan untuk kita, bukan untuk kita eksis ada, tetapi itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Amin, ya. Karena kita nggak mau mengerjakan pelayanan, tapi ternyata sebenarnya itu adalah untuk kita, untuk diri kita, sama sekali bukan untuk Tuhan. Ya, contohnya tadi, ya, mengerjakan ini karena saya suka ini saja. Saya nyiram bunga aja karena saya suka nyiram bunga. Saya nggak suka ke pasar. Kenapa sih? Ya, Tuhan itu kok nyuruh saya ke pasar. Dia nggak tahu pasar itu becek, bau, dan lain sebagainya. Saya suka nyiram bunga. No, you wrong. Kita salah di situ, ya. Kita harus hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada hidup kita karena kita hamba. Amin. Dan disitulah ada perkenanan Tuhan. Ketika kita taat dengan perkataan Tuhan, pergi dan pergi, ya, dan situ ada perkenanan Tuhan. Amin. Ya, baik. Saya mau katakan ini menjadi refleksi kita bagi kita semua, apalagi kita adalah seorang pekerja, mungkin menjadi renungan bagi kita. Apakah yang saya kerjakan ini sesuai dengan kehendak Allah? Atau saya sedang lari dari panggilan Tuhan, meskipun saya ada di tengah-tengah pelayanan, saya mau katakan jika kita tidak mengerjakan dengan persis apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang lari dari pelayanan, kita sedang mengerjakan kehendak kita, bukan kehendak Allah. Ya, jadi Kristus mati bagi kita, bagi Anda dan saya, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi untuk Dia. Amin.
Dan kita percaya di dalam Dia ada anugerah yang kekal, ada upah yang besar, ada banyak hal yang Tuhan janjikan. Bahkan saya kalau berpikir, terlalu baik, saudaraku, dengan hidup kita yang begitu hancur, dengan apalah kita ini, tapi Tuhan memberikan segala sesuatu, bahkan hidupnya untuk Anda dan saya. Wow, suatu hal yang luar biasa, ya. Maka kita dapat berkata, ini aku Tuhan, apapun yang kau ingini dalam hidupku, aku mau untuk Tuhan pakai hidupku. Amin. Ya, mari kita selaraskan kehendak Bapa, kehendak Allah di dalam hidup kita, di dalam segala hal, di dalam hidup kita. Nggak ada satupun yang lepas dari kehendak Tuhan. Kalau ada sesuatu yang sedang menyimpang dari kehendak Tuhan, yuk kita kembali. Yuk kita datang lagi sama Tuhan dengan hancur hati dan berkata, Tuhan pulihkan hidupku. Amin. Kita sadar bahwa kita hidup tidak lagi untuk hidup kita sendiri, tetapi untuk Allah. Amin. Tujuan hidup saya hanya satu, taat kepada Allah, nggak ada yang lain. Ukuran saya berhasil adalah saya taat kepada Allah, bukan berapa banyak perusahaan yang saya dirikan. Kalau memang itu yang Tuhan mau, saya mendirikan banyak perusahaan, saya harus melakukannya. Tetapi kalau Tuhan mau saya untuk melakukan hal yang lain, bukan hal yang itu, maka itulah yang harus saya kerjakan. Jadi ukuran keberhasilan saya, hidup saudara dan saya adalah seberapa kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dan kita kerjakan bagi Allah. Baik, saya percaya kiranya, saya berharap kiranya renungan kita pada kali ini dapat menjadi berkat untuk hidup saudara. Di tengah segala keterbatasan, saya percaya Roh Kudus yang tidak dapat dibatasi oleh apapun yang akan menolong hidup saudara dan saya. Ya, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, dan nantikan Tuhan di dalam segala kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.